Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syariran amin alhamdulillah. Wa fi ummatillah. Habitu billahi wa babil islami dinna wa muhammadin nabiya wa rasulullah. Amma ba'du. Bahasa sahabat yang diangkat Allah. Sekarang kita bisa kembali di channel Suhadi Fabas, channel yang membahas hal yang positif, serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad keluarga sahabatnya. Kita selaku umatnya selalu memohon bersaat agar bertemu di alam akhirat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Maka dari itu marilah selalu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan taufik serta hidayahnya yang tiada tak. Maka dari itu marilah kita ucapkan syukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengenal pengertian manunggaling kaulah lan Gusti dalam budaya Jawa. Pengertian manunggaling kaulah lan Gusti bagi masyarakat Nusantara khususnya Jawa ada istilah manunggaling kaulah Gusti. Kaulah Gusti merupakan salah satu istilah yang cukup dikenal dalam budaya Jawa untuk mengetahui apa makna dibalik istilah manunggaling kaulah Gusti tersebut. Marilah kita simak paparan lengkap dalam artikel berikut ini. Bahasa Sekebel Suhadi Fabel. Pengertian manunggaling kaulah Gusti yang banyak digunakan dalam kebudayaan Jawa atau budaya Jawa. Istilah manunggaling kaulah Gusti merupakan salah satu istilah dalam bahasa Jawa yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Sekebel Suhadi Fabel, mulai dari kebudayaan bahkan hingga dapat kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa. Penggunaan istilah manunggaling kaulah Gusti dalam kebudayaan Jawa dipaparkan dalam buku berjudul Zaman Satya yang disusun oleh Disclaimer Wawan Setio 2009 halaman 241 yang menyebutkan bahwa konsep manunggaling kaulah Gusti digunakan dalam dunia wayangan yang menunjukkan suatu kedekatan antara hamba dan Sang Khalik. Hal tersebut diwujudkan dengan beberapa istilah
religius spiritual bahasa Scrabble suatu Scrabble seperti tumbuh gembleng rasa somakan kesunyian dan kesunyian yang berasal dari konsep manunggaling gaulan Gusti yang dianut oleh masyarakat Jawa bahasa Scrabble wajib Scrabble dan itu bahasa Scrabble wajib Scrabble pengertian manunggaling gaulan Gusti juga dijelaskan dalam buku berjudul Demokrasi dan Autokrasi yang ditulis oleh Abdul Fitri Ajiad Ashari 2010 menjadi setuju juga memaparkan bahwa manunggaling gaulan Gusti merupakan tujuan tertinggi dalam hidup manusia yaitu bahasa Scrabble suatu Scrabble jawabannya kesatuan antara hamba dan Tuhan yang disembah. Dalam buku tersebut juga dipaparkan bahwa konsep manunggaling gaulan Gusti merupakan kepercayaan yang dikembangkan oleh kaum priai dalam kebudayaan Jawa. Kepercayaan tersebut rupanya juga masih dipercayai kebanyakan masyarakat Jawa hingga saat ini. Manunggaling gaulan Gusti bahasa Scrabble suatu Scrabble ini rupanya dicetuskan pertama kali oleh seorang tokoh yang dianggap sufi asal Persia yang dikenal dengan julukan Syekh Siti Dinaro, juga dikenal dengan nama Syekh Amah Abang. Ajaran belum mencakup ajaran beliau ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Jawa, khususnya raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Pada saat itu bahasa Scrabble suatu Scrabble bukan masyarakat sekarang. Pengertian istilah manunggaling gaulan Gusti juga yang digunakan dalam budaya Jawa lengkap. Dalam sejarah dikenalnya istilah manunggaling gaulan Gusti di kalangan masyarakat Jawa yang penting untuk kita ketahui. Semoga bermanfaat dan ada sedikit baik dari saya. Manunggaling gaulan Gusti ada ajaran salah satu ajaran atau kepercayaan dalam kejalan yang bermakna menyatunya makhluk orang biasa atau kau dengan ratu atau raja yang menghadap sang pencipta. Gagasan utamanya adalah bahwa manusia dan alam semesta berada dalam kesatuan ilahiyah. Ajaran ini tidak terlepas dari dorongan dalam filsafat Jawa untuk menemukan kesempurnaan dalam hidup. Dalam pandangan ulama Islam, bahasa Scrabble suatu Scrabble ulama Islam menganggap manunggaling
Lingkaran Gusti adalah bentuk sebentuk ajaran wahdatul wujud dan menganggapnya sebagai subhat orang berpemahaman sufisme dapat kecenderungan yang menganggap bahwa menurut lingkaran Gusti dapat mengikuti tatanan, padahal bukan begitu. Semoga kita bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang ada dalam diri saya yang tidak memahami dapat mengolah, melihat dan di channel yang lain dan menjawab jawaban yang lebih mendalam dan lebih sempurna tentang menunggangi lingkaran Gusti, dan semoga bermanfaat. Wahdatul wujud juga berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan, dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi atau keberadaan secara harfiah. Wahdatul wujud artinya kesatuan. Azan ini menyebutkan bahwa Tuhan adalah Zat yang Maha Esa, sedangkan makhluk adalah bagian dari Zat yang Maha Esa tersebut, dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini, karena tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Dengan keadaan eksistensi alam semesta merupakan manifestasi keberadaan Tuhan. Sejarahnya pada Fabel, wahdatul wujud saat dihubungkan dengan Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi dianggap sebagai penggagas. Walaupun wahdatul wujud dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tapi sebetulnya wahdatul wujud sudah diajarkan oleh beberapa sufi sebelum Ibnu Arabi. Sufi sebelum Ibnu Arabi membuat pernyataan yang dianggap mengandung dengan wahdatul wujud adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam sebuah karangan, Al-Ghazali berkata, sesuatu yang mewujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabel sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wujud kecuali Allah dan wajahnya, dan itu pula maka segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wujud azali dan abadi. Ma'ruf al-Kahfi, salah satu sufi yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, adalah orang pertama yang mengungkapkan syahadat dengan kata-kata tidak sesuatu pun dalam wujud
kecuali Allah. Tokoh yang cukup berperan mempopulerkan istilah wahdatul wujud adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan tokoh ulama dan orang Islam guru dari Qayyim Jauziyah. Walaupun Ibnu Qayyim mengungkapkan istilah wahdatul wujud untuk mengkritik terhadap doktrin wahdatul wujud, tetapi istilah ini sudah pernah digunakan oleh kalangan sufi. Sebut saja Al-Halalit, Abu Abdullah bin Husain bin Mas'ud Al-Halid, dikenal dengan nama Al-Halid, seorang syekh sufi keturunan abad ke-9 dan ke-10, dilahirkan di Qatatul di kawasan Beda Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia terkenal dengan ucapan "Ana al-haq", akulah kebenaran. Karena ucapannya itu mengakibatkan dieksekusi, sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenaran adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Halid menyatakan ketuhanannya sendiri. Syekh Siti Jenar, nama aslinya adalah Aden Abdul Jalil, lahir di Iran atau Persia pada 1348 sampai 1439 Hijriah atau 1406 sampai 1517 Masehi, bertempat tinggal di Jepang, Jawa Tengah, Indonesia. Siti Jenar terkenal dengan sebab ajarannya menunggaling kaula Gusti. Istilah wahdatul wujud yang dijawakan Siti Jenar mengembangkan paham jalan hidup sufi yang dianggap bertentangan dengan ajarannya Wali Songo. Bertentangan bangsa sufi oleh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formula ketentuan yang seluruh formal ketentuan syarat yang dilakukan oleh Wali Songo. Banyak yang berpendapat ada yang benar, ada yang salah, tapi menurut kita yang mendapat itu yang mana baik teman-teman. Demikianlah istilah wahdatul wujud, yaitu menunggaling kaula Gusti. Semoga bermanfaat. Akhirnya cukup sampai di sini. Allahumma Rabbi aswajika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Suara Difabel. Mohon maaf
apabila ada kesalahan yang kurang dimengerti, saya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Demikianlah suara difabel, dan menunjukkannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel suara difabel. Semoga bermanfaat, dan ambil yang negatifnya, ambil kisah-kisah yang terbaik di channel suara difabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.